Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidup kamu. Oke, kita mulai sekarang. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The Star. Kartu kelima, di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The High Priestess. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Swords. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidup kamu. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Swords. Nah, di sini menggambarkan memang ada hal-hal yang beberapa waktu lalu selalu membuat kamu merasa sedih, merasa kecewa, dikarenakan situasi dan keadaan yang seolah-olah selalu terasa seperti tidak nyaman. Oke? Ada pekerjaan, ada bisnis dan usaha yang berjalan begitu-begitu saja. Memang ada kemajuan, tetapi hasilnya, ya, finansial yang kamu miliki seolah-olah berjalan di tempat. Nah, dikarenakan mungkin ada gaya hidup, ya, ada dorongan dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kamu, ya, untuk selalu melakukan tren, ya, mengikuti gaya hidup, mengikuti ambisi, ya, yang mungkin selama ini kamu lakukan. Ya memang, ya, jika kita memiliki umur yang begitu muda, kita selalu ingin mengikuti zaman, kita selalu ingin mengikuti naluri. Oke? Tetapi ini tidak balance, tidak seimbang dengan apa yang kita hasilkan. Oke? Makanya di sini tergambar ada situasi yang tidak nyaman, ada kesedihan, ya, ada kekecewaan, ya, dikarenakan finansial yang kamu miliki seolah-olah nggak ada cukupnya. Di saat kamu bekerja keras, di saat kamu membanting tulang demi menambah pundi-pundi, tetapi pada akhirnya, ya, hasilnya bisa dikatakan 0,0 dikarenakan gaya hidup, ya, yang mungkin terlalu tinggi, ya, dorongan lingkungan dan orang-orang sekitar. Nah, jadi inilah yang membuat kamu mulai berpikir keras bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di dalam kehidupanmu, dan tampak kamu sedang berusaha mencari situasi yang lebih tenang, yang lebih nyaman, ataupun yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu mulai bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang mungkin tidak membawa manfaat untuk dirimu. Mulai ingin mengatakan, mulai mampu menolak
ajakan teman-teman ya, ajakan lingkungan untuk ya bergaya hidup mewah, bergaya hidup modern begitu ya. Nah, inilah yang mulai kamu lakukan. Sehingga sedikit demi sedikit ada kemajuan, kamu mulai bisa menabung, kamu mulai bisa menyisihkan dari penghasilan yang kamu miliki. Nah, ini salah satu ya, prinsip hidup, prinsip dasar ya. Di mana kamu mulai menemukan arah, di mana kamu mulai bisa menentukan nasibmu sendiri ya, dengan menahan diri, dengan tidak tergoda ya, dengan tidak mengikuti naluri. Nah, jadi kamu mulai bisa menyekat-nyekat dirimu. Nah, ada waktunya untuk bekerja, ya. Ada waktunya untuk menikmati hasil pekerjaan kita, tetapi tidak secara berlebihan. Yang sebelumnya kamu selalu ikuti zaman ya, seperti ada gadget baru, kamu juga ingin gadget baru, ada kendaraan baru, kamu juga ingin memiliki kendaraan baru, sehingga ya kerja kerasmu seolah-olah tidak nampak hasil yang signifikan dari kerja kerasmu, dari usahamu selama ini. Nah, inilah yang membuat kamu sadar di mana kamu mulai berpikir bahwa harus bisa mengatakan tidak, bahwa harus bisa menolak ajakan teman-teman, ajakan lingkungan untuk bergaya hidup mewah kembali. Oke, jadi bisa dikatakan ya, kamu adalah seseorang yang hebat. Karena apa? Karena bisa melawan arus, ya, karena bisa menolak, karena bisa tidak mengatakan tidak ya untuk hal-hal yang tidak ada berfaedah, yang tidak ada bermanfaat untuk kehidupanmu. Dan kamu mulai bisa mencapai tujuan hidupmu sedikit demi sedikit. Dan kamu mulai bisa memiliki tabungan, memiliki simpanan, memiliki dana darurat dari sikap ya, dari cara untuk mengatakan tidak, untuk tidak tergoda, dan untuk tidak ya bisa dikatakan mengikuti tren masa kini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Wands. Nah, seolah berbanding lurus dengan kartu bottom of the deck. Ya, di saat kamu mulai memiliki keyakinan untuk tidak tergoda dengan teman-teman, ya, untuk bisa menolak ajakan lingkungan, ya, yang mungkin akan menghabiskan, ya, tabungan kamu hanya untuk sekali kepuasan. Nah, makanya di sini tergambar ada kemauan yang sangat kuat, ada keinginan yang besar di dalam dirimu untuk bisa maju dan berkembang dengan ya melawan arus, ya, dengan tidak mengikuti tren, ya, dengan tidak tergiur dengan kehidupan yang modern, kehidupan yang mewah begitu ya. Nah, ini salah satu prinsip yang baik yang kamu miliki saat ini, sehingga mulai nampak hasil yang baik dari sikapmu saat ini. Kamu mulai memiliki dana darurat, ya, mulai memiliki simpanan, dan nanti ini akan kamu manfaatkan ya tentunya untuk membahagiakan keluargamu, ya, untuk membahagiakan pasanganmu, ya, di saat dia mungkin berulang tahun ataupun dia mencapai sebuah keberhasilan, tentu kamu harus memberikan gift, memberikan kado begitu ya. Nah, kamu memiliki dana simpanan. Nah, jadi itu akan mudah kamu lakukan. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini untuk yang jomblo sepertinya. Oke. Untuk yang berpasangan, sepertinya kamu mulai memiliki hati dan perasaan yang sedikit lega dan sedikit tenang. Kenapa? Karena kehidupanmu kembali normal, ya, karena kamu mulai bisa memilih gaya hidup, ya, memilih lingkungan, ya, mencari teman-teman yang tepat, ya, untuk membangun kehidupanmu. Oke, dan untuk yang jomblo, sepertinya kamu akan kedatangan seseorang yang sangat pengertian denganmu. Di mana di sini tergambar ada cinta baru di dalam kehidupanmu. Kenapa ada cinta baru? Mungkin kamu juga menyukainya.
Karena seseorang ini bisa mendorong kamu, mengarahkan kamu untuk menahan diri, ya, untuk memprioritaskan masa depan, dan dia tahu cara-cara bagaimana hidup hemat, hidup prihatin demi masa depan yang lebih bahagia. Nah, dari situlah muncul benih-benih cinta antara kamu dan dia. Kalian berdua akan saling mengagumi karena mungkin saling memiliki prinsip yang bisa dikatakan sama, yaitu tujuannya untuk memajukan kehidupan di masa mendatang. Oke, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Dan juga bisa dari lingkungan mana saja tempat kamu berkegiatan. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Capricorn masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, akhirnya kebahagiaan, ya, kenyamanan, rasa senang dan rasa lega telah kamu dapatkan saat ini. Bisa kamu rasakan kembali. Karena apa? Karena ada lingkungan yang mungkin sangat baik, sangat tepat, ya, di mana saling tidak memamerkan kekayaan, ya, saling tidak memamerkan apa yang dimiliki. Dan tentunya kamu memiliki seseorang yang baru-baru ini hadir ke dalam kehidupanmu, dan seseorang ini ibarat sebagai pelita yang menerangi kehidupanmu kembali. Nah, jadi di saat kamu ingin berfoya-foya, di saat kamu ingin menghambur-hamburkan apa yang kamu miliki, ada seseorang ini yang mengingatkan. Nah, jadi kebahagiaanmu, rasa happy, rasa bahagia, rasa senang yang kamu rasakan saat ini tentunya berkat, ya, karena kamu bisa kembali menjadi hebat, bisa kembali untuk berpikir bagaimana masa depanmu, bagaimana kehidupanmu selanjutnya bisa nyaman dan bisa sejahtera. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, ini keyakinan ya. Ada keyakinan di dalam dirimu ya, untuk bisa membatasi diri, untuk bisa menahan nafsu, untuk bisa menahan keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan, yang nantinya akan berdampak buruk kepada dirimu sendiri. Nah, jadi keyakinan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah perubahan besar di dalam kehidupanmu, di mana harapanmu, di mana cita-citamu mulai terwujud satu demi satu. Yaitu kamu mulai memiliki dana darurat, mulai memiliki tabungan yang cukup, mulai memiliki hal-hal yang nantinya akan bisa kamu manfaatkan untuk kehidupanmu, untuk mensejahterakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi memang tampak di sini kamu sedang waspada, sedang hati-hati, dan sangat menjaga sekali keinginan, ya, sangat menekan sekali ambisi dan nafsu, ya, yang mungkin selama ini kamu tidak ada remnya. Selama ini kamu ikuti nalurimu. Nah, aku pengen ini nih, kamu beli. Nah, aku pengen makan di sini nih. Kamu datang ke sana meskipun ya harga makanannya beberapa lipat lebih tinggi dari tempat-tempat biasa. Nah, jadi saat ini kamu mulai mampu ya menjaga sikap, ya, menjaga gaya hidup, ya, dan mungkin dengan cara bergaul dengan lingkungan dan orang-orang yang nantinya bisa dikatakan tepat, ya, untuk membangun kehidupan di masa depan yang lebih maju dan lebih berkembang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini salah satu kenapa kamu mulai mampu menahan diri, kenapa kamu mulai mampu mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak berguna, dan kamu mulai mampu menolak ajakan teman-teman, ajakan lingkungan yang nantinya akan berimbas buruk pada kehidupanmu. Karena kamu memiliki kedekatan spiritual dengan Sang Penciptamu. Nah, jadi mungkin inilah salah satu rem yang paling pakem yang kamu miliki.
Nah, di saat kamu tergoda, di saat kamu terngiang-ngiang ingin mengikuti gaya hidup yang bisa dikatakan modern, yang bisa dikatakan mewah, di saat itulah kamu ingat kepada Sang Penciptamu, oh iya ya, aku masih banyak tanggungan. Aku masih ada orang yang harus aku bahagiakan. Nah, dengan begitu kamu akan bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang normal, dengan cara yang biasa-biasa saja. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu menjadi hebat, akan mampu menjadi berkualitas, ya, di mana kamu akan mengatakan tidak, di mana kamu akan menolak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupanmu demi tercapainya tujuan hidupmu, yaitu kemajuan, kesuksesan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.